Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hairun Nikmat dari program studi Ilmu Kelautan dengan STK 22008. Nah, di sini saya akan membacakan materi tentang analisis dan evaluasi hukum PWPLT. Nah, jadi ini materi dari kelompok 5. Pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 itu berdampak terhadap otonomi daerah dalam pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu menyebutkan bahwa daerah provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya. Pasal ini menggugurkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyebutkan bahwa yang memiliki wilayah laut itu diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Pada bagian penjelasan daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Dengan demikian, secara langsung, pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencabut kewenangan kabupaten kota dalam pengelolaan sumber daya laut. Slide kedua, adapun kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana tertuang dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu meliputi yang pertama, eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi. Yang kedua, pengaturan administratif. Yang ketiga, pengaturan tata ruang. Yang keempat, penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh pemerintah pusat. Dan yang terakhir, membantu memelihara keamanan di laut dan membantu mempertahankan kedaulatan negara. Slide keempat, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 itu tidak berubah signifikan kecuali hanya ada penekanan bahwa kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan konservasi dalam pengelolaan kekayaan laut hanya untuk sumber daya di luar minyak dan gas bumi. Dengan kata lain, minyak dan gas bumi itu menjadi kewenangan pemerintah pusat. Dan kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya di wilayah laut itu paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pangkal ke arah laut lepas atau ke perairan kepulauan. Pasal 20 ini menjelaskan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal ini memperkuat pemberian kewenangan kepada pemerintah provinsi, di mana sebelumnya ada kewenangan pemerintah kabupaten kota ini sejauh 4 mil laut sebagaimana ditetapkan pada pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selanjutnya, sinkronisasi izin wisata bahari di wilayah pesisir antara Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pada pasal 19 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa setiap pengusaha wisata bahari yang melaksanakan usaha di wilayah pesisir itu harus memiliki izin untuk pengelolaan. Secara lengkap, pasal tersebut berbunyi, setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan yang pertama, produksi garam, yang kedua, biomakroologi laut, bioteknologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, wisata bahari, pemasangan pipa dan kabel di bawah laut, atau pengangkatan benda muatan kapal tenggelam, wajib memiliki izin pengelolaan. Slide selanjutnya, ruang wilayah yang dimaksud mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi. Sementara itu, pasal 9 ayat 5 Undang-Undang 27 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 2014, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil itu juga ditetapkan melalui peraturan daerah. Jangka waktu RT RW ataupun RZWP 3 pemerintah daerah keduanya berlaku selama 20 tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 tahun sekali. Pada pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 27 2014 mengatur bahwa RZWP 3 juga harus diselarasikan dan diseimbangkan dengan RT RW pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota. Hal ini menegaskan bahwa keduanya seharusnya itu tidak perlu dibuat dengan dua format hukum yang berbeda atau dua perda. Nah, RT RW dan RZWPPK mengatur hal yang relatif sama, namun pada tataran teknis harus mengeluarkan dan peraturan daerah yang berbeda. Selanjutnya, penyusunan RZWP 3K dalam perda. Penyusunan RZWP 3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. RZWP 3 sesungguhnya adalah setara dengan RT RW di mana atau RT RW lebih kepada urusan di daratan, sedangkan RZWP 3 berkaitan dengan keruangan di perairan lautnya.
Nah, lebih lanjut, logika tersebut dijabarkan dalam implementasinya di mana sesuai definisinya yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, di mana RZWP 3 juga mensyaratkan dibuat struktur dan pola ruangnya. Namun, dengan pertimbangan sinergisitas, maka struktur dan pola ruang di bagian daratnya dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disarankan untuk memakai struktur dan pola ruang yang sudah ada di dalam Perda RT RW setempat. Baru struktur dan pola ruang untuk bagian perairannya disusun tersendiri dalam bentuk Perda RZWP 3. Itu pun pada kenyataannya di lapangan adalah sangat sulit untuk menetapkan struktur ruang di perairan lautnya, sehingga otomatis berkonsekuensi bahwa RZWP 3 itu hanya memuat tentang pola ruangnya saja. Next, slide selanjutnya. Sementara itu berdasarkan pasal 8 PP nomor 36/2010 tentang pengusahaan pariwisata alam di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam menyebutkan bahwa pengusahaan pariwisata alam yang ada di dalamnya termasuk wisata tirta yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin pengusahaan. Pengusahaan wisata tirta tersebut sangat dimungkinkan juga berada di wilayah pesisir. Berdasarkan 2 PUU tersebut, disimpulkan bahwa pengusahaan berpotensi untuk mengurus 2 izin berbeda, yaitu izin pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 dan juga izin pengusahaan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2010. Pengurusan ini tersebut dilakukan kepada 2 institusi yang berbeda, yaitu Kementerian Kehutanan untuk izin wisata tirta di Suaka Marga Satwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Wisata Alam, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk izin pengelolaan wisata bahari di wilayah pesisir. Izin ganda tersebut terjadi karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 terdapat pengalihan pengelolaan berdasarkan Taman Nasional Laut dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kawasan Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir. Next, permasalahan hukum dan kelembagaan terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan peraturan sektoral tersebut, terjadi konflik kepentingan antar institusi dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut dan pulau-pulau kecil. Bahkan, seiring dengan era otonomi daerah, ada kecenderungan pemerintah daerah membuat peraturan daerah berdasarkan kepentingan dalam meningkatkan pendapatan hasil daerah atau PAD. Ditjen P3 DKP mengelompokkan permasalahan hukum terkait dengan pengelolaan pesisir laut dan pulau-pulau kecil. Yang pertama, konflik antar undang-undang. Yang kedua, konflik antar undang-undang dengan hukum adat dan kekosongan hukum. Ketiga masalah tersebut bermuara dan pada ketidakpastian hukum, konflik kemenangan dan pemanfaatan serta kerusakan biogeofisik sumber daya pesisir. Adapun permasalahan terkait aspek materi hukum, yang pertama, konflik antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terkait izin pengelolaan dan izin pengusahaan. Yang kedua, konflik antar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang peraturan ruang dan Undang-Undang Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan WP3 terkait rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RZWPPK. Yang ketiga, terjadi kekosongan hukum dan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di daerah, kabupaten, kota sebagai dampak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Yang terakhir, adanya multitafsir antara Undang-Undang Nomor 31/2004 tentang perikanan dengan Undang-Undang 27/2007 JO Undang-Undang Nomor 1/2014 terkait saksi pidana yang berbeda terhadap tindak pidana yang sama. Permasalahan terkait aspek kelembagaan. Yang pertama, itu konflik kelembagaan konservasi perairan. Undang-Undang Nomor 1/2014 sudah mengamatkan bahwa kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, Suaka Alam dan kawasan pelestarian alam yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu dibentuk dalam Taman Nasional atau Taman Nasional Laut, Suaka Marga Satwa, dan lain-lain. Yang kedua, kewenangan dalam penyelidikan dan penyediaan kewenangan penangkapan berdasarkan KUH AP dan Undang-Undang Nomor 1/2014 tidak secara eksplisit memberikan kewenangan penangkapan terhadap PPNS, KKNP apabila PPNS tersebut menemukan pelanggaran hukum di wilayah pesisir. Kewenangan mengungkapkan baru diberikan pada level peraturan menteri. Seharusnya kewenangan penangkapan merupakan substansi Undang-Undang Nomor 1/2014. Yang ketiga, keberadaan masyarakat hukum adat. Adanya pengakuan pemerintah terhadap masyarakat adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apakah untuk dapat disebut sebagai masyarakat hukum adat perlu mendapatkan pengakuan? Hal ini terkait dengan hak-hak masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Bagaimanakah bentuk pengaturan pengakuan tersebut? Selanjutnya, permasalahan terkait aspek pelayanan hukum. Yang pertama, belum adanya standar prosedur dalam permohonan apapun, pengeluaran izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir. Izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir belum ada pengaturannya sebagaimana dimenatkan dalam pasal 22C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa syarat tata cara pemberian, pencabutan jangka waktu, luasan dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan di luar dengan aturan pemerintah. Yang kedua, belum adanya pengaturan investasi asing di pulau kecil. Pada pasal 26A menanamkan
modal asing untuk wilayah pesisir belum ada peraturan presidennya. Hal ini penting untuk pengaturan lebih lanjut dengan pengalihan saham dan luas lahan. Apabila peraturan pelaksanaan tersebut tidak segera ditetapkan, maka dapat menghambat investasi. Yang ketiga, fasilitas perizinan. Pasal 20 Undang-Undang 1 2014 memberikan pengaturan bahwa pemerintah dan Pemda wajib memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan izin. Namun bentuk fasilitas tersebut tidak diamanatkan lebih lanjut dalam undang-undang ini, serta tidak ada sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan. Bentuk fasilitas atau pemberdayaan masyarakat yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat dapat merugikan kepentingan masyarakat lokal. Selanjutnya, aspek pelayanan hukum. Yang pertama, pengaturan investasi asing di pulau-pulau kecil memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk dimanfaatkan dalam membangun perekonomian nasional. Salah satunya melalui investasi. Peluang investasi di pulau-pulau kecil masih terbuka, tidak hanya wisata bahari, tetapi juga meliputi usaha perikanan dan kelautan, pertanian organik, peternakan, industri pemukiman dan perkebunan, dan usaha pertambangan, transportasi, dan pelabuhan. Yang kedua, standar operasional prosedur pelaksanaan. Sesuai ketentuan pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian perairan, pesisir, dan pemanfaatan pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki izin lokasi, dan izin tersebut menjadi dasar pemberian izin pengelolaan. Ketentuan pasal 16 ini merupakan perubahan dari pasal 16 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 yang mengatur mengenai hak penguasaan perairan pesisir yang dianggap memberikan keleluasaan kepada investor asing dan hak pengelolaan dan pengusahaan perairan atas izin pemerintah daerah setempat, sehingga banyak Pemda dan dengan mudahnya memberikan hak kelola itu kepada asing. Yang terakhir, aspek budaya hukum. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara dan semakin tertib kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum. Artinya, semakin lemah tingkat kesadaran masyarakat, semakin lemah pula kepatuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhan hukumnya. Di dalam masyarakat hukum adat lahir dari suatu kebiasaan yang tumbuh dan berkembang dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakat. Karena sifatnya yang tumbuh dan berkembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Dengan demikian, kesadaran hukum masyarakat adalah hukum adat tersebut, hukum adatnya dinilai dari relatif tinggi. Next, diskusi notulen. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Lisa Lestari. Apakah hukum adat perlu mendapatkan pengakuan dan bagaimana bentuk peraturan pengakuan tersebut? Nah, ini dijawab oleh Suryaningsih. Keberadaan hukum adat ini secara resmi telah diakui oleh negara keberadaannya, tetapi penggunaannya pun terbatas. Merujuk pada pasal 18B ayat 2 Undang-Undang 1945 di mana menyebutkan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang berarti bahwa negara mengakui keberadaan hukum adat serta konstitusional haknya dalam sistem hukum Indonesia. Di samping itu juga diatur dalam pasal 3 UU PA pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang tinggi. Pertanyaan kedua dari Nurul Syafika. Yang pertama yaitu pertanyaannya, jelaskan peluang dan tantangan dalam pengelolaan wilayah pesisir di Indonesia, yakni peluangnya ini dijawab oleh Rivaldi. Peluang potensi tersebut antara lain, yang pertama bidang budidaya perikanan, produksi benur lokal sekitar 1.172 juta ekor per tahun, produksi benur luar sekitar 1.548 juta ekor per tahun, impor luar daerah sekitar 41 juta ekor per tahun, produksi kepiting sekitar 54.650 kilo per tahun, dan bidang penangkapan produksi ikan segar sebagai gems sekitar 3,5 juta kilo per tahun, produksi ikan kering sekitar 635,424 kilo per tahun. Yang ketiga, bidang industri perikanan dan kelautan, produksi udang rata-rata di Kolstruk sekitar 11.670,780 kg per tahun. Data DKP 2006, produksi tepung limbah udang sekitar 20,400 kilo per tahun, dan produksi kapal kayu berbagai tipe kapal besar, dompeng, kapal tempel, perahu sekitar 147 unit per tahun. Yang keempat, wisata pesisir kota Tarakan telah memiliki tempat wisata di pesisir yaitu wisata pantai dan konservasi hutan mangrove. Adapun tantangannya, jumlah penduduk yang meningkat secara cepat dari waktu ke waktu disertai dengan identitas pembangunan yang terus meningkat, di mana sumber daya alam di daratan sudah mulai menipis, dan dengan kenyataan bahwa sebagian besar dari penduduk dianggap
tinggal di daerah pesisir. Tidaklah mengherankan bahwa lingkungan pesisir dan laut menjadi pusat pemanfaatan sekaligus pengrusakan yang tingkatnya sudah cukup parah untuk beberapa daerah tertentu. Nah, banyaknya rumah yang tumbuh di daerah pesisir menjadikan suatu persoalan yang menyebabkan tidak optimal pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir untuk masyarakat di daerah tersebut. Di mana hal ini juga dikarenakan kurangnya perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan laut yang selama ini dijadikan bersifat sektoral dan terpilah-pilah. Padahal karakteristik dan alamiah ekosistem pesisir dan laut yang secara ekologis dan saling terkait satu sama lain, termasuk dengan ekosistem lahan atas, serta beraneka sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan sebagai potensi pembangunan yang pada umumnya terdapat dalam suatu hamparan ekosistem pesisir. Masyarakat bahwa pengelolaan sumber daya wilayah pesisir dan laut secara optimal dan berkelanjutan hanya dapat diwujudkan melalui pendekatan terpadu dan holistik. Pengembangan area pemukiman di daerah pesisir pantai pulau akan terus berkembang sejalan dengan perkembangan penduduk jika tidak diatur. Sebagai contoh, rumah-rumah yang dibangun untuk tempat pembelian ikan, udang, dan tempat menjual bahan bakar untuk kapal. Posisinya telah jauh dari pantai dan jauh dari perumahan penduduk. Jika penduduk berkembang dan mulai mendekat dengan rumah-rumah tersebut, maka mereka akan menjual tanah tersebut dan akan membuat lagi rumah ke arah yang agak jauh dari masyarakat. Nah, permasalahan yang sering muncul di Tarakan ini dari segi keterbatasan sumber daya alam. Yang pertama, pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup serta energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan atau fungsinya. Banyaknya rumah yang tumbuh di daerah pesisir Pulau Tarakan menjadikan suatu persoalan yang menyebabkan tidak optimal pembangunan berkelanjutan dalam mengelola wilayah pesisir untuk masyarakat di daerah tersebut. Wilayah pesisir Pulau Tarakan banyak dialami oleh pendatang dari luar pulau. Rumah-rumah di wilayah ini kondisinya sangat padat dan pendatang dari luar pulau. Rumah-rumah di wilayah ini sangat padat yang bermukim di sana dan tidak hanya saja masyarakat nelayan tetapi juga masyarakat yang berstatus non nelayan. Yang kedua kerusakan fisik habitat. Kerusakan fisik habitat wilayah pesisir dan lautan telah mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem. Kerusakan fisik di Pulau Tarakan terjadi pada ekosistem mangrove. Saat ini hutan mangrove yang tersisa sekitar 788 hektar. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir adalah akibat aktivitas manusia seperti konservasi hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan perikanan tambak. Selanjutnya, permasalahan yang ketiga, abrasi pantai. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai. Yang pertama, proses alam karena gerakan gelombang pada pantai terbuka. Yang kedua, aktivitas manusia. Kegiatan manusia tersebut misalnya kegiatan penebangan hutan atau pertanian di lahan atas yang tidak mengindahkan konsep konservasi telah menyebabkan erosi tanah dan kemudian sedimen tersebut dibawa ke aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir. Aktivitas manusia lainnya adalah menebang dan merusak ekosistem mangrove di garis pantai Bali, baik untuk keperluan kayu, baku arang maupun dalam rangka pembuatan tambak. Padahal menurut Bengan 2021 hukum hutan mangrove tersebut secara ekologis. Nah, selanjutnya pertanyaan yang ketiga dari Dimas, permasalahan apa yang ada terkait dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, baik dari aspek pelayanan hukum dan aspek budaya hukum. Ini dijawab oleh Elmi Novrianti. Permasalahan terkait aspek pelayanan hukum yang pertama, belum adanya standar prosedur dan permohonan maupun pengeluaran izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir. Izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir belum ada pengaturannya sebagaimana dimanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 CC, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 bahwa syarat tata cara pemberian pencabutan, jangka waktu, luasan dan berakhirnya izin lokasi dan izin pengelolaan diatur dan dengan peraturan pemerintah. Sampai saat ini RPP-nya belum selesai dibahas. Akibatnya hal ini menimbulkan ketidakjelasan prosedur perizinan, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah serta menghambat investasi. Yang kedua, belum adanya pengaturan investasi asing di pulau-pulau kecil. Pasal 26A, penanaman modal asing untuk wilayah pesisir belum ada peraturan presidennya. Hal ini untuk pengaturan lebih lanjut tentang pengalihan saham dan luasan lahan. Apabila peraturan pelaksanaan tersebut tidak segera ditetapkan, maka dapat menghambat investasi. Yang ketiga, fasilitas perizinan. Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 2014 memberikan pengaturan bahwa pemerintah dan Pemda wajib memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk melakukan pengurusan izin. Namun bentuk fasilitas tersebut tidak diamanatkan lebih lanjut dalam undang-undang ini, serta tidak ada saksi masyarakat yang tidak memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dapat merugikan kepentingan masyarakat lokal. Namun demikian, fasilitas perizinan ini sudah dimasukkan dalam RPP, izin lokasi dan izin pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
Yang terakhir, permasalahan terkait aspek budaya hukum. Pelanggaran izin ataupun pelanggaran terhadap suatu ekosistem wilayah pesisir masih intens dilakukan. Penanganan tidak cukup melalui penegakan hukum, namun juga perlu kesadaran masyarakat. Soal yang keempat, ini dari Hermawati. Sebutkan struktur dan pola ruang apa saja yang ada di Perda RT RW setempat dan mengapa di bagian daratnya dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disarankan untuk memakai struktur dan pola ruang yang sudah ada di dalamnya di dalam Perda RT RW setempat. Mengapa bukan memakai struktur dan pola ruang yang baru? Ini dijawab oleh Dewa Agung Sultan. Jadi rencana tata ruang wilayah kabupaten kota yang selanjutnya disebut RT RW kabupaten kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum di wilayah kabupaten kota yang mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional RT RW provinsi, dan tata ruang kawasan strategis provinsi. Perencanaan tata ruang kabupaten kota mendefinisikan rencana tata ruang wilayah kota sebagai arahan bagi pemerintah kota, masyarakat, dan dunia usaha dalam memanfaatkan ruang. Ruang yang dimaksud meliputi ruang darat, laut, dan udara, tempat manusia dan makhluk lain hidup melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Itu sama seperti perencanaan tata ruang dan nasional. Jangka waktu RT RW di kabupaten kota berlaku selama 20 tahun dan akan ditinjau setiap 5 tahun sekali. Next, pertanyaan terakhir dari Irfan. Sebutkan dan jelaskan faktor-faktor apa saja yang terkandung dalam aspek budaya. Ini dijawab oleh Agus Sultan. Jadi kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warganya. Semakin tinggi kesadaran hukum penduduk suatu negara, akan semakin tertib kehidupan bermasyarakat bermasyarakat dan bernegara. Faktor kesadaran hukum ini mempunyai peran penting dalam perkembangan hukum. Artinya semakin lama tingkat kesadaran masyarakat, semakin lama pula kebutuhan hukumnya. Sebaliknya, semakin kuat kesadaran hukumnya, semakin kuat pula faktor kepatuhan hukum. Nah, cukup sekian pembacaan materi dan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 5 dari saya. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.